Shalom untuk semuanya. Haleluya. Terpujilah Yahwa. Siapakah Yahwa? Yahwa adalah Allah yang di dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus disebut sebagai Bapakku dan Bapamu. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan di depan murid-muridnya, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Allahnya Yesus itulah yang disebut di dalam kitab perjanjian lama sebagai Yahwa atau Yehovah atau Yahweh. Saudariku, pada kesempatan ini saya ingin membahas, apakah Yesus adalah Allah? Ya, betul sekali. Yesus adalah Allah. Sama seperti Nabi Musa. Di Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Allah. Mengapa Yesus disebut sebagai Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Sang Firman, Holokos, itu adalah Theos. Yesus bergelar Holokos, bergelar Sang Firman. Dan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman itu disebut sebagai Allah yang bersama-sama dengan Tonteon atau Sang Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 35, kita bisa lihat bahwa di situ tertulis bahwa kepada siapa firman itu disampaikan, dia boleh disebut sebagai Allah. Itu sebabnya Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 dikatakan, "Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun." Ya. Jadi Allah Yahweh mengangkat Musa menjadi Allah bagi Fir'aun. Keluaran 7 ayat 1. Musa adalah penyampai firman Allah, maka Musa juga disebut sebagai Allah. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ingat-ingat saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, ayatnya ada di Injil Yohanes 10 ayat 35. Kepada siapa firman itu disampaikan, ia disebut sebagai Allah. Atau bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Dan saudara-saudariku, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus juga mengatakan, memang ada banyak Theos atau memang ada banyak Allah baik di surga dan di bumi. Di ayat 6-nya Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Jadi satu-satunya Allah yang benar, yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. The only true God. Ya, jadi yang disebut sebagai the only true God oleh Yesus Kristus itu adalah Bapa. Nah, saudara-saudariku, lalu bagaimana dengan Allah-Allah yang lain? Siapa saja yang bisa disebut sebagai Allah selain Yesus, selain Nabi Musa, dan tentu saja selain satu-satunya Allah yang benar atau Yahwa atau Yahweh? Di dalam kitab perjanjian lama kita bisa melihat di dalam Kejadian 32 ayat 30. Dikatakan bahwa Allah bergumul dengan Yakub. Tetapi saudara-saudariku, ternyata dari ayat Hosea 12 ayat 5, kita bisa ketahui bahwa yang bergumul dengan Yakub di Kejadian 32 ayat 30 itu, yang disebut sebagai Allah itu, ternyata adalah malaikat, saudara-saudariku. Ayatnya di mana? Hosea 12 ayat 5. Jadi yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat. Dan malaikat itu disebut juga sebagai Elohim. Disebut sebagai Theos. Saudara-saudariku, jadi kita kalau membaca Alkitab, kita harus memakai kesadaran Scriptura, interpres Scriptura. Ya, jadi ayat Alkitab diterangkan oleh ayat Alkitab yang lain. Ayat Alkitab yang satu menjelaskan ayat Alkitab yang lain. Demikian seterusnya. Jadi ketika kita membaca dalam Kejadian 32 ayat 30 tadi, Elohim dikatakan bergumul dengan Yakub atau Allah bergumul dengan Yakub. Tetapi dijelaskan di ayat yang lain, yaitu di Hosea 12 ayat 5, bahwa itu adalah malaikat. Ya, jadi yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat. Malaikat itu disebut juga sebagai Allah.
Kemudian saudara-saudariku bisa buka juga di dalam Kisah Rasul 7 ayat 35. Dikatakan adalah malaikat yang menampakkan diri kepada Musa di semak belukar itu. Tetapi di dalam Keluaran 3 ya, ayat 4, Perjanjian Lama Keluaran 3 ayat 4 dikatakan bahwa yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah Elohim atau adalah Allah. Allah menampakkan diri kepada Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 3 ayat 4. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 35 dikatakan bahwa yang menampakkan diri kepada Musa adalah malaikat. Jadi sama ya tadi ya. Tadi yang bergumul dengan Yakub, malaikat juga disebut sebagai Allah. Kemudian yang menampakkan diri kepada Musa, malaikat juga disebut sebagai Allah. Kemudian saudara-saudariku bisa buka juga di dalam Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Di situ dikatakan, maka Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Dia menghakimi. Ya, jadi di surga dikatakan ada banyak para Allah. Jadi Allah atau Elohim di dalam Alkitab itu ada banyak saudara-saudariku. Ya, malaikat-malaikat di surga juga disebut Allah. Tadi Musa dan Tuhan Yesus penerima pembawa firman juga disebut sebagai Allah. Kemudian Mazmur 82 ayat 6. Engkau adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi para penghuni surga disebut sebagai Allah. Malaikat adalah Allah. Para penghuni surga Allah. Penerima pembawa firman juga disebut Allah. Tapi kita ingat saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, bahwa satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yesus menunjuk kepada Bapa yang mengutus Yesus. Itu yang di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi satu-satunya Allah yang benar yang dikabarkan oleh Yesus dan para rasul adalah Bapa, bukan yang lainnya. Satu saja, bukan satu tapi tiga, atau tiga tetapi satu, bukan. Jadi Allah yang dikabarkan oleh Yesus dan oleh para rasul adalah tunggal, uno, esa, bukan triesa, bukan tritunggal, bukan juga trinitas. Kemudian kita lanjut saudara-saudariku. Di dalam Keluaran 21 ayat 6, saudara-saudari juga bisa buka ya. Dan juga Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Hakim-hakim manusia itu ya, hakim-hakim juga disebut sebagai Elohim. Nah, tadi ada Musa disebut sebagai Allah, Yesus disebut sebagai Allah, para malaikat juga disebut Allah ya. Kemudian sekarang ada hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Ya, jadi orang yang mewakili Allah di bumi yang menjadi hakim juga boleh disebut sebagai Allah. Di mana ayatnya? Keluaran 21 ayat 6 dan 22 ayat 8 sampai 9. Nanti bisa dibuka sendiri ya Alkitabnya. Kemudian saudara-saudariku, di dalam 1 Samuel 28 ayat 13 itu dikisahkan juga hantunya Samuel. Ya, jadi penampakan hantunya Samuel yang dipanggil oleh seorang dukun perempuan. Ketika itu dikisahkan Saul lagi stres. Kemudian Saul meminta bantuan seorang dukun perempuan. Dan dukun perempuan itu melihat ada suatu Allah yang muncul dari dalam bumi. Ya, dikatakan ada suatu Elohim keluar dari dalam bumi. Saudara-saudariku, kemudian di dalam Ibrani 1 ayat 8 yang mengutip Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Ini berbicara tentang pernikahan raja. Ya, raja dalam pernikahan juga disebutkan tahtamu ya Allah atau your throne oh God. Jadi raja juga dipanggil sebagai Elohim, sebagai penghormatan. Jadi banyak saudara-saudariku istilah Allah atau Elohim bahasa Ibraninya atau dalam bahasa Yunaninya Theos ya. Di dalam Alkitab itu ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos atau sebagai Allah atau sebagai Elohim.
Ingat ayatnya di 1 Korintus 8 ayat 5 tadi, Rasul Paulus mengatakan, memang ada banyak theos di surga dan di bumi. Dan di ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya, uno Allah saja. Esa Allah saja. Tunggal Allah saja. Yaitu Bapa. Jadi satu-satunya Allah yang benar yang dikabarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul adalah Bapa. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Demikian saudara-saudariku untuk kesempatan pada video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan bagi saudara-saudariku yang mengaku Kristen, kita harus saling memaafkan sebanyak 70 kali 7 kali. Yang artinya bukan 490 kali saudara-saudariku, tapi terus menerus. Jika saudara dan saya adalah benar-benar Kristen, pengikut Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Yahwa, Allahnya Yesus dan Allah kita. Amin.